Permisi Mas, saya Rizky dari Mahasiswa Farmasi. Izin mau mengedukasi singkat terkait keputihan. Dari Masnya berkenan maupun boten gitu. Berkenan. Sebelumnya dengan Mas siapa Mas? Sony. Hermi Mas. Yanto. Oh ya udah. Baik, mungkin untuk waktunya nanti sekitar 3-5 menit nih Bu. Saya juga izin mendokumentasikan ini. Apakah dari Ibu berkenan? Bukan apa-apa. Ini ada poster dari kami, bisa dipegang dulu. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah mengalami atau mungkin pernah mendengar tentang apa itu keputihan? Pernah mendengar. Belum. Udah. Enggak tahu. Jadi keputihan itu keluarnya cairan bening dari area vital perempuan. Biasanya itu warnanya bening dan nggak berbau Mas. Tapi kalau misalkan nggak normal itu bau, terus rasanya juga gatel, menimbulkan iritasi dan kental, lengket gitu, warnanya juga keruh hijau kayak gitu. Itu yang normal. Cuman ada juga yang nggak normal. Yang nggak normal itu cairannya kental, berwarna, baunya juga nggak enak dan rasanya gatal. Nah, untuk penyebabnya itu bisa karena infeksi jamur gitu, terus ada luka di area kewanitaan yang bisa nyebabin keputihan yang normal. Nah, keputihan sendiri itu ada yang normal dan abnormal Bu. Jadi keputihan itu sebenarnya normal. Terus seandainya Mas tanya kalau terkena keputihan, biar tidak sampai terkena keputihan itu cara mencegahnya gimana Mas? Nah, pencegahannya itu kalau dari Halo Dokter dan Kementerian Kesehatan itu mudahnya namanya fresh. Fresh itu F-nya frekuensi ganti pakaian dalam secara rutin, R-nya rajin membersihkan area pribadi, kemudian evaluasi kegiatan yang sekiranya menimbulkan iritasi, terus S-nya seimbangkan nutrisi. Yang probiotik itu kayak yogurt, terus gitu. pakaian sintetis itu misalkan kalau beli pakaian dilihat bahannya tuh jangan sampai dari nilon. Nah, untuk pengobatannya ada 2 jenis, ada yang dari medis dokter, ada juga yang cara herbal. Kalau dari dokter secara medisnya itu bisa menggunakan obat-obat seperti metronidazole. Nah, obat-obat itu termasuk antibiotik. Jadi kalau misalkan panjenengan minum kan memang harus dihabiskan, karena kalau tidak dihabiskan nanti takutnya tidak akan berefek lagi. Kebal gitu ya Mas. Nah, untuk yang herbal yang mungkin Ibu kurang sesuai, tidak Tanpa obat lah ya. Tanpa obat itu bisa pakai air rebusan daun pinahong dan ekstrak daun sirih untuk Direbus gitu Mas. direbus untuk membersihkan dan Cebok. juga bisa minum ekstrak daun sirsa. Cegahan lain mungkin bisa juga konsumsi buah-buahan dengan banyak vitamin C kayak jeruk gitu. Terus jangan lupa seringnya juga diingatkan untuk sering minum air, jangan sampai dehidrasi. Oke, mungkin cukup sekian dari Masnya. Apakah ada yang ditanyakan? Sebetulnya tidak ada. Baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk saya berikan edukasi singkat terkait keputihan. Ada salah dan kurang saya mohon maaf nih Mas. Nanti saya berikan form buat ngisi kira-kira dari Mas sudah paham atau belum. Nanti ada sedikit hadiah dari kami. Terima kasih nih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mas, saya Rahel Magdalena dari mahasiswa Universitas 11 Maret prodi S1 Farmasi. Sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit edukasi atau sosialisasi terkait keputihan. Mungkin apakah Masnya sebelumnya bersedia? Mungkin sekitar 1-5 menitan Mas. Ya. Nah, sebelumnya Masnya bisa perkenalan. Nama saya Rizky Devianto. Mahasiswa dari mana gitu? Ya, mahasiswa dari mana ya Mas? Mahasiswa dari Universitas Setiabudi, jurusan teknik. Ya. Sebelumnya Masnya, ini kami ada poster, mungkin bisa untuk lihat atau untuk pembelajaran. Pasti Masnya nggak asing dengan keputihan ya Mas ya. Itu biasanya terjadi di wanita. Nah, sebenarnya tuh keputihan itu apa? Keputihan itu sebenarnya cairan yang keluar dari vagina itu Mas. Nah, ini tuh normal pada wanita. Kalau misalnya dia tuh teksturnya cair, terus tuh nggak berbau dan jumlahnya tuh nggak banyak. Nah, biasanya ini tuh terjadi saat masa ovulasi atau kayak mens gitu Mas. Nah, terus habis itu kayak mendekati menstruasi, kalau enggak biasa kena rangsangan seksual gitu Mas. Lain, tapi
bisa dikatakan dia nggak normal tuh kalau misalnya nih kak keputihannya tuh kayak menggumpal, terus berbau, kadang tuh juga ada rasa gatal, kemudian keputihannya tuh warnanya kuning hijau. Nah biasanya kalau yang kuning hijau ini kak, ini tuh bisa disebabkan karena infeksi menular seksual gitu. Nah untuk penyebabnya tuh apa sih? Nah untuk penyebabnya nih mas, biasanya tuh karena vaginosis bakterialis, terus bisa juga karena infeksi jamur, infeksi parasit, atau penyakit seksual menular lainnya gitu mas. Juga bisa karena iritasi dan luka pada vagina mas, jadinya itu bisa menyebabkan keputihan gitu mas. Nah untuk mungkin nanti kalau misalnya keputihannya nih kak udah parah banget, nah terus gimana nih cara pengobatannya? Itu tuh nanti bisa untuk mengonsumsi obatnya tuh metronidazole, kalau enggak clindamycin kak, atau golongan antibiotik lainnya. Tapi untuk antibiotik lainnya ini kan biasanya tuh perlu resep, jadi nanti mungkin bisa kalau udah parah langsung ke tenaga kesehatan terdekat gitu kak. Nah terus nanti kalau untuk non farmakologinya nih kak gimana? Ini bisa kayak pakai air rebusan daun binahong atau air rebusan daun sirih, untuk bisa dibasuh di area kewanitaan. Terus nanti bisa juga nih kak minuman kayak kunyit putih, terus ekstrak daun sirsak, itu membantu banget gitu kak. Mungkin untuk pencegahannya nih mas bisa dengan fresh. Apa itu fresh? Yaitu yang pertama tuh mas, frekuensi ganti celana dalamnya, kemudian itu rajin menjaga atau kebersihan area intim, kemudian bisa nih mas mengevaluasi kebiasaan yang biasanya tuh membuat iritasi, kemudian juga bisa dengan ini mas seimbangkan asupan probiotik kayak setiap harinya gimana gitu kan mas. Terus yang terakhir nih mas, bisa kayak menghindari pakaian-pakaian yang ketat karena itu juga bisa menyebabkan keputihan. Terus juga menghindari pakaian yang berbahan sintesis gitu mas. Oke, terima kasih. Hai kak, halo. Namanya siapa? Namanya Fahim. Oke, aku Safa dari mahasiswa farmasi S1 UNS. Aku mau sosialisasi tentang keputihan. Kakaknya bersedia nggak kira-kira? Bersedia. Oke, kalau aku video nggak apa-apa kak? Oke, kakaknya tahu nggak sih kak keputihan itu apa? Ya, sekar tahu. Kakaknya pernah? Pernah. Oke kak, jadi ini mau sosialisasi keputihan. Kakaknya bisa lihat brosur yang ini aku bikin. Nah, jadi keputihan itu adalah kondisi di mana keluarnya cairan bening dari vagina yang berisi sel dan bakteri. Keputihan itu dibagi jadi dua mbak, normal sama abnormal. Kalau abnormal itu yang kayak gimana? Nah, ini mbak, seperti di sini yang abnormal itu biasanya tuh warnanya kuning, hijau atau bahkan abu keruh, terus berbau, lalu teksturnya itu lengket kental gitu, dan biasanya di daerah vaginanya itu terasa gatal mbak. Biasanya keputihan itu yang abnormal ya kak, itu disebabkan karena adanya bakteri, adanya jamur, penyakit seksual menular, atau terjadi iritasi atau luka pada vagina. Terus cara pencegahannya gimana kak? Nah, cara pencegahannya itu bisa pakai 5 langkah, yaitu FRESH. Yang pertama, kakaknya harus perhatikan tuh frekuensi ganti celana dalam. Nah, yang kedua harus rajin tuh kak menjaga kebersihan area intim, tapi jangan keseringan pakai itu genital wash itu. Kakaknya cukup basuh pakai air aja. Terus selanjutnya kakaknya rajin evaluasi tuh kebiasaan apa ya yang memicu iritasi. Terus seimbangi asupan nutrisi dan probiotik, karena itu probiotik itu penting banget kak untuk daerah kewanitaan. Dan yang terakhir itu hindari ya kak pakai celana ketat. Oke. Normal kayak gitu, kita harus lakuin apa kak? Kalau kakaknya pengen pengobatan pakai obat, kakaknya harus datang ke dokter ya kak, karena terapi farmakologi atau obat untuk keputihan itu biasanya tuh pakai antibiotik kak, kayak metronidazole kayak gitu. Nah sedangkan kalau mau dapet antibiotik itu kan harus ke dokter ya kak. Jadi kalau pengen pakai obat, kakaknya tuh harus ke dokter. Tapi kalau kakaknya nggak pengen ke dokter, kakak bisa pakai treatment farmakologi, misalnya pakai air rebusan daun binahong, air rebusan daun sirih merah, minum kunyit putih, atau pakai ekstrak daun sirsak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura, umurku 11 tahun. Hai, nama saya Hayum, umur saya 18 tahun. Halo, nama saya Nias, umur saya 19 tahun. Halo, nama saya Hasna, umur 15 tahun. Halo guys, perkenalkan nama aku Hinda, umur aku 18 tahun. Selamat
Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa dari mahasiswa Farmasi UNS 6. Nah, di sini saya ingin melakukan edukasi mengenai keputihan. Mungkin Mbaknya bisa dibaca-baca dulu. Sebelumnya apakah Mbaknya udah tahu apa itu keputihan? Belum. Nah, jadi keputihan itu adalah kondisi ketika keluar cairan bening atau putih dari vagina yang sebagian besar itu disebabkan oleh sel dan juga bakteri. Nah, kalau misalnya Mbaknya mengalami keputihan abnormal, itu bisa jadi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ada vaginosis bakterialis, ada infeksi jamur, infeksi parasit, terus ada penyakit seksual menular, sama ada iritasi atau luka pada vagina. Misalnya Mbak yang mengalami keputihan abnormal, itu pengobatannya ada dua. Yang pertama ada farmakologi, itu pakai obat. Nah, itu bisa pakai metronidazole, clindamycin, atau mungkin antibiotik lain. Nah, kalau misalnya buat non farmakologi atau tanpa pengobatan, itu bisa pakai air rebusan daun binahong, daun sirih merah, terus minuman kunyit putih atau ekstrak daun sirsa. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis keputihan, Mbak. Jadi ada keputihan normal sama abnormal. Kalau misalnya keputihan normal itu biasanya itu warnanya itu putih susu, putih atau mungkin bening. Nah, kalau misalnya keputihannya abnormal itu bisa jadi warnanya itu hijau, terus kuning atau mungkin abu keruh. Nah, selain itu keputihan abnormal itu juga teksturnya itu bisa lebih kental, lengket, dan juga jumlahnya juga lebih banyak. Nah, terus juga kalau misalnya keputihannya abnormal itu juga bisa berbaunya menyengat, terus ada rasa gatal sama ada rasa panasnya. Nah, mungkin dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya Mbaknya mengalami keputihan itu maksudnya normal apa abnormal ya? Kalau berdasarkan ciri-ciri sih normal. Nah, untuk mencegah keputihan itu ada 5 step, Mbak, dan biasanya itu disebut dengan fresh. Jadi F itu ada frekuensi ganti celana dalam, itu bisa sehari itu 2 kali. Terus ada R itu rajin menjaga kebersihan area intim. Terus ada E itu adalah evaluasi kebiasaan yang memicu iritasi. Terus ada juga S yaitu menyeimbangkan antara asupan nutrisi dan juga probiotik, sama H itu hindari pakaian ketat dan juga sintetis. Nah, mungkin itu aja dari saya mengenai keputihan. Apakah Mbaknya ada pertanyaan? Kayaknya enggak deh, Mbak. Karena Mbaknya nggak ada pertanyaan, jadi dari saya nanti mungkin akan ada link kuesioner yang berisi tentang tingkat pengetahuan Mbaknya mengenai keputihan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin di sini aku mau sharing sama kakaknya tentang keputihan. Nah, sebelumnya supaya tahu kakaknya itu mengenai pengetahuan tentang keputihan, mungkin kakaknya bisa isi form yang udah aku share tadi. Diisi dulu ya, Kak. Ciri-ciri keputihan nggak normal itu kayak berwarna kuning, hijau, abu keruh, kemudian teksturnya juga aneh ya, Kak. Ini bisa dilihat di sini ya, Kak. Kayak teksturnya kental, lengket, dan jumlahnya banyak banget gitu. Terus dia juga berbau, kemudian dia gatel dan menimbulkan rasa panas gitu. Sedangkan kalau normal dia warnanya bisa bening, bisa putih, tapi dia nggak bau dan nggak menimbulkan efek apa-apa gitu. Sebelumnya buat ngecek pengetahuan kakaknya bisa isi link Gform yang udah aku share dulu ya, Kak. Oke, Kak. Bisa diisi dulu ya, Kak. Tadi kan kakaknya udah isi link Gform ya. Nah, sekarang aku mungkin mau sharing sedikit tentang keputihan. Jadi keputihan itu normal ya, Kak ya. Nah, ketika apa? Ketika dia itu keluarnya bening atau putih dan juga dia tidak berbau gitu. Terus tapi ada ketika keputihan itu tidak normal ya, Kak ya. Untuk pencegahannya yang pertama frekuensi ganti celana dalam ya, Kak ya. Jadi celana dalam itu harus ganti berkali-kali. Kemudian kakaknya juga harus rajin menjaga kebersihan gitu. Kemudian evaluasi kebiasaan yang memicu iritasi. Lalu seimbangan asupan nutrisi dan juga probiotik. Kemudian yang terakhir tuh kakaknya bisa menghindari penggunaan pakaian dalam yang ketat dan juga sintesis. Mungkin kakaknya juga sedikit banyak udah tahu ya, Kak. Nah, sebelumnya mungkin kakaknya bisa isi Gform dulu yang tadi udah aku share. Dia bisa normal dan juga bisa nggak normal. Nah, dia itu normalnya kalau apa? Kalau dia itu bening atau putih dan
tidak berbau, kemudian dia juga tidak menimbulkan efek gitu. Nah kalau yang nggak normal itu dia berwarna bisa kayak kuning, hijau, terus kemudian dia tuh teksturnya aneh gitu, bisa kayak terlalu kental, lengket, dan juga dengan jumlah yang banyak gitu kan. Kemudian dia juga menimbulkan bau dan juga menimbulkan efek kayak misalnya gatal dan juga rasa panas, bisa dilihat di sini kayak. Kemudian penyebabnya sendiri itu bisa karena dia itu infeksi bakteri dan juga infeksi jamur, kemudian penyakit menular seksual dan juga iritasi. Treatmentnya itu ada 2 ya Kak ya, jadi itu ada treatment farmakologi dan juga non farmakologi. Kalau treatment farmakologi sendiri itu karena dia penyebabnya sendiri infeksi jamur dan juga bakteri, jadinya dikasih antibiotik, dan itu yang ngasih antibiotik harus diresepkan oleh dokter kayak misal metronidazol, clindamycin, dan golongan antibiotik lain.